Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendro Purwoko. Kali ini kita akan membahas bahasa programan yang cukup populer, yaitu Java dengan NetBeans. Sebelum materi dimulai, silakan klik subscribe dan klik tombol lonceng saat mengetahui updatean terbaru dari video-video yang saya unggah ke YouTube. Untuk NetBeans saya pakai NetBeans 802 ya, walaupun sekarang tuh udah ada NetBeans versi 11, cuma entah kenapa saya nyamannya di versi 802 aja. Nah, ini lembar kerjanya muncul seperti ini. Kemudian kita buat project baru dahulu ya. Untuk membuat project baru, kita bisa klik new project yang ada di atas. Terus kita pilih, di situ kita pilih Java application. Kalau sudah, kita tekan next dan kita pilih juga. Di situ kita ketik, saya di sini ngetiknya Java app, kode kita. Pastikan selalu bahwa create main class itu selalu kita centang ya. Kalau sudah, tekan finish. Kenapa dicentang? Karena dia itu nanti akan running semua frame yang ada di project yang kita buat ini. Nah, ini udah selesai, muncul kodenya. Di situ adalah main kelasnya ya, itu masih kosong. Nah, cuekin aja kalau ada tulisan warna abu-abu itu keterangan ya. Untuk project kita bisa ngeliat di project, ini projectnya. Terus kalau ngeliat service ada di service, dan ini adalah bentuk file seperti ini. Ini sebenarnya cuma masalah bentuk aja, ada yang berupa project atau file. Nah, saya lebih suka yang kayak gini bentuknya, jadi ada projectnya apa aja di situ. Nah, coba kita tambahin frame, klik kanan, new JFrame, kita ganti namanya dengan F peserta. Kalau sudah, tekan finish. Nah, tunggu sejenak, maka akan munculkan form seperti ini. Nah, ini tempat kita ngatur-ngatur layout form nih. Ini kita cukup tarik-tarikin aja ya si labelnya. Saya coba bikin labelnya dulu. Kita edit text, terus saya duplikat. Ini saya duplikatnya agak banyak karena emang label ini sering dipakai. Kemudian saya ubah namanya, saya ubah menjadi alamat. Di bawahnya saya ganti menjadi sekolah, dan saya ganti juga menjadi nama sekolah. Saya ganti peminatan, terus ini saya ganti jadi kemampuan. Nah, selesai untuk labelnya, sampai sini aja dulu. Kita tambahin objek lain, saya tambahin combo box, terus saya masukin text field, kemudian saya masukin text area. Ups, layoutnya rusak, sebentar saya perbaiki dulu. Memang begini kalau pakai JFrame itu, dia ada snappingnya gitu lah pokoknya. Sebentar saya atur. Saya mau nambahin lagi text field untuk nama sekolah ya. Tuh, ini ada warna hijau-hijau, saya klik ini tuh ngecilinnya, saya cukup scroll down mouse-nya aja ya. Tuh, dia nempel. Mesti sabar memperbaikinya. Saya masukin juga radio group, saya masukin 3 di situ. Terus untuk kemampuan saya masukin checkbox aja sebanyak 4 sih saya taruhnya. Checkbox, mana checkbox? Nah, checkbox itu dia. Saya masukkan 4 checkbox. Nah, terlihat formnya masih agak tinggi gitu. Saya rapin lagi biar bentuknya agak enak dilihat lah.
Saya rasa cukup. Sekarang saatnya kita bikin nama variabel ya. Nama variabel itu adalah nama yang digunakan pada saat kita panggil di kode nanti itu, dan nama variabel itu harus unik ya. Umumnya sih orang akan bikin nama depannya adalah nama objeknya. Contoh tadi kita buat namanya TF nama, artinya dia text field nama, dan yang barusan kita buat adalah TA alamat, artinya dia adalah text area alamat. Yang ini adalah CB underscore sekolah karena dia adalah combo box. Di combo box sendiri kita bisa taruh item. Di situ saya tulis SMP, SMA, dan SMK sebagai pilihan ya. Baik, silahkan dilanjut. Anda bisa menyimak apa saja yang saya ubah. Ryan Little. Kalau sudah selesai, kita preview. Nah, bentuknya seperti itu. Saya tutup dulu. Saya mau ngasih tahu bahwa kita tuh punya beberapa tema ya. Ada metal, ya, ada nimbus, bentuknya kayak gitu, ala-ala MacBook zaman dahulu. Ada lagi yang motif, bentuknya kayak gitu, kayak mesin operator produksi modelnya. Ada lagi yang bentuknya Windows, nah itu Windows standar nih. Nah, oke, kalau sudah kita lihat lagi Windows klasik, itu zaman-zamannya Windows XP modelnya begitu. Nah, jadi ini namanya, biasa orang bilang ini tema, tapi kalau di Java namanya look and feel. Kita bisa menentukan tema kita sendiri. Jadi pada saat nanti main kelasnya itu berjalan, nah kita tentuin tuh temanya di situ.
Nah, sebentar saya mau agak iseng sedikit nih, tombolnya mau saya geser kanan kiri, enakan mana ya? Tengah kayaknya lebih enak deh, adil gitu ya, bagian tengah-tengah. Nah, sip. Oke, di sini saya cek dulu. Brian Little. Kita mulai ngoding. Di sini saya tulis f peserta, variabelnya f sama dengan new peserta, new f peserta maksudnya, titik koma, kita panggil f dot set visible dalam kurung true. Jadi mainnya itu mau memanggil f peserta sebagai startupnya. Kita run file, tunggu sejenak, dia lagi compile. Nah, muncul kan. Nah, tapi ini desainnya look and feel-nya masih metal ya. Nah, sebentar lagi kita akan coba ubah bentuknya ke Windows. Kalau metal begini bentuknya nih, tapi saya rasa ini fontnya kayak kelebaran deh. Saya mesti kecilin dulu deh. Saya coba preview dulu. Nah, ini posisinya ada di pojok kiri atas, nggak enak banget dilihatnya. Nah, ini saya pindahin ke tengah ya, jadi biar startup langsung di tengah. Saya centang generate center. Nah, saya rasa oke. Preview lagi. Nah, sip, posisinya udah di tengah sesuai dengan keinginan saya. Oke, tapi ini temanya atau look and feel-nya masih metal nih. Saya harus ubah juga nih look and feel-nya. Saya close. Untuk mengubah look and feel, kita bisa ngesetnya itu di main class yang tadi. Jadi ada banyak look and feel sih, cuma saya pakainya Windows ya. Saatnya kita bikin kode untuk set tema aplikasi Java bikinan kita.
Saya pakai try and catch. Di sini exception E. Saya ketik UI manager. Nah, lihat UI managernya berwarna merah karena kelasnya belum kita import. Tekan Alt Enter biar dia ngimport kelasnya. Lanjut kita set look and feel-nya. Untuk kalimat look and feel ini, nama variabelnya kamu bisa googling sendiri ya. Kebetulan karena kita mau pakai look and feel Windows atau tema Windows, maka ini kodenya com.soon.java.swing.love.windows look and feel. Untuk menu metal, motif, dan seterusnya itu ada kodenya sendiri. Kamu bisa googling, silakan explore. Baik, kita lihat hasil kerja kita. Nah, itu udah muncul tuh, cuma exceptionnya aja yang belum kita definisiin. Exception itu adalah cara agar kalau error itu dia nggak langsung muncul errornya di depan mata, jadi dia naruhnya di log. Oke, saya rasa sudah sempurna. Kita jalanin lagi. Sip. Nah, hasilnya kayak gini. Ada yang aneh? Nggak ada ya. Baik, sekalian kita bikin aksi untuk si tombolnya itu ya. Kita klik 2 kali di tombol, muncul seperti ini. Saya hapus tulisan abu-abunya. Saya mulai bikin variabel. Saya bikin variabelnya ini tipe datanya string. Jadi string ini akan menampung minat dan kemampuan dari si radio button dan checkbox. Kita coba dulu, kita preview. Nah, lihat ya radio buttonnya tuh, radio buttonnya ada yang bermasalah. Masa radio buttonnya bisa di checklist double begini, kan harusnya cuma bisa satu. Nah, biar nggak begitu kita masukin dulu si button group. Button group mah nggak muncul di form ya, tapi munculnya di sebelah. Kemudian kita set masing-masing radio button ke button group yang tadi kita masukin, yaitu button group 1. Nah, selesai. Coba kita preview lagi deh. Harusnya dia cuma bisa dipilih satu ya, nggak bisa 3 kayak tadi. Nah, ini udah bener, harusnya seperti ini. Brian Little. Selanjutnya kita mau bikin kode untuk radio group. Jadi si yang ngatur radio button itu adalah radio group ya. Maksud saya button group, maksud saya. Salah ketik itu berarti. Kode ini akan mendeteksi radio button mana yang dipilih. Jadi dia hanya mendeteksi, pertama adalah radio group mana yang dipilih. Yang kedua dia akan mengambil labelnya si radio button ini. Kan di sebelah bulutnya itu ada kalimatnya tuh.
Contohnya kayak akuntansi gitu kan. Jadi kan dia ngambil ketulisan akuntansinya. Itu rencananya. Ryan Little. Nah, sekarang kita benerin tulisan yang merah-merah itu. Merah itu karena kelasnya belum diimport. Kita import dulu. Untuk checkbox, kita kan ini ditampung dalam satu variabel ya, nama variabelnya kemampuan. Jadi checkbox apa saja yang terpilih, nah nanti kita ambil tuh labelnya checkbox tersebut.
Di bagian terakhir ini kita tampilkan message box. Jadi semua variabel dan semua komponen yang ada di JFrame ini akan kita munculkan hasilnya pada komponen ini. Ryan Little. Kita coba dulu, kita ketik namanya, kita isi alamatnya, diisi semua aja biar kelihatan respon dari komponen-komponen ini. Ada yang nggak beres, di situ ada nulnya masuk tuh, liatin kemampuan sama dengan nul. Nah, itu salah tuh, itu nulnya masuk, kita beresin dulu ya sebentar. Kita kembali kode yang tadi kita buat, coba kita ganti dengan sama dengannya, kita ganti ya, jangan pakai nul. Nah, kita ketemu error nih, pasti karena variabel yang tadi. Kita ganti deh, kita ganti pakai sama dengan kutip 2, kemampuan juga saya ganti pakai sama dengan kutip 2. Jadi seolah-olah itu variabel sudah terisi dengan string yang kosong. Kita coba lagi ya.
Nah, sudah berhasil tuh, nolnya udah nggak ada ya, berarti udah selesai. Sampai sini aja tutorial hari ini, kita ketemu di video berikutnya. Silahkan klik subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari video-video yang saya unggah di channel YouTube ini. Terima kasih.